Contoh nih, saya kasih tahu. Banyak orang menceritakan bahwa sakit itu dicabutnya dosa, diampuni dosa. Nih, tapi orang yang sakit dia bilang begitu, dia minum obat. Pada waktu dia meyakini itu bahwa sakit itu dicabut dosa, kemudian dia minum obat, itu munafik di hadapan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di zaman yang serba canggih seperti sekarang ini, bisa jadi menjadi sebuah zaman dengan keadaan yang sangat memudahkan bagi sebagian orang. Kalau bagi para penggiat dakwah yang biasa berdakwah dengan benar, berdakwah dengan lurus, menyebarkan pemahaman yang lurus dan benar, maka dengan zaman yang seperti sekarang ini, dia akan semakin berbahagia, semakin bersemangat dakwahnya. Karena dakwahnya akan mudah tersebar melalui berbagai media yang ada seperti sekarang ini. Tapi mungkin ini juga bisa menjadi sebuah zaman yang sangat menyulitkan. Menjadi zaman yang seolah-olah petaka. Sesuatu yang sangat menyulitkan kelancaran-kelancaran aktivitas mereka. Aktivitas dakwahnya. Yang biasa berdakwah menipu umat tentunya ya. Yang berdakwah dengan memanipulasi, memelintir makna ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi, menyebar dongeng-dongeng dan pemahaman-pemahaman yang sesat. Maka yang seperti itu akan mudah tersebar dan juga akan mudah terbongkar modus-modus mereka yang seperti itu. Karena tidak semua umat ini mudah untuk ditipu dan juga dibodohi. Salah satunya cuplikan video yang sudah kita tampilkan tadi. Itu video dari Pak Danu. Dan Pak Danu ini namanya lumayan terkenal dan pernah tampil di televisi dengan dakwah dan pengobatannya. Dulu banyak yang percaya dengan Pak Danu ini. Karena memang dulu sedikit orang yang bisa membantah secara langsung dakwah dan praktek pengobatan Pak Danu ini. Tapi zaman yang serba canggih seperti sekarang ini begitu banyak orang-orang yang kemudian membuat sebuah reaction, apakah itu dalam bentuk tulisan, dalam bentuk video dan sebagainya, untuk membantah dakwah dan praktek-praktek pengobatan seperti Pak Danu ini. Dan kemudian kita sudah menyimak cuplikan video dari Pak Danu yang mengatakan kalau kita yakin bahwa sakit ini adalah penggugur dosa, maka kalau kita berobat kita akan disebut munafik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan Pak Danu ini jelas-jelas menentang Al-Qur'an dan Sunnah. Coba kita simak sambungan dari cuplikan video tersebut. Itu gimana dong Pak Ustaz? Kalau dia pakai ada hadis tersebut, seperti itu hadis, dia harusnya nggak minum obat. Kalau dia kena gagal ginjal, dia nggak perlu ke rumah sakit. Diam aja gitu? Ya diam aja harusnya. Nah, dosanya katanya dicabut, biarin aja diam. Sebenarnya dicabut nggak sih Pak Ustaz? Enggak, siapa yang bilang cabut? Kalau saya, jelas Qurannya sudah dijelaskan, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang engkau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Berarti musibah termasuk sakit itu dari buah tangan kita. Buah tangan kita apa yang menyebabkan musibah? Bukan, nggak mungkin buah tangan yang sedekah, nggak mungkin. Buah tangan yang baca Quran, nggak mungkin. Buah tangan yang mana? Pasti dosa. Pasti yang apa? Nah, orang itu tidak mau mengakui dosa. Orang itu kebanyakan nggak mau dia ngakuin dosa. Makanya kalau dia memang itu yang dipegang, jangan ke rumah sakit. Kalau kamu ke rumah sakit dianggap munafik oleh Allah Ta'ala karena kamu pegang itu. Silahkan, kalau kamu nanti itu kamu lakukan terus-menerus, sakit ini kamu minum obat, kamu ke dokter, kamu suntik, kamu munafik. Besok hasilnya di akhirat baru ngerti bahwa yang kamu yakini itu adalah salah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami disclaimer dulu supaya tidak ada yang gagal faham. Bahwasanya ketika kami mengatakan apa yang disampaikan oleh Pak Danu ini adalah sebuah kesalahan, kemudian kami mengoreksi dan meluruskannya, bukan berarti kami ini merasa lebih baik, lebih pintar, lebih alim, lebih bertakwa dari Pak Danu.
tapi murni karena kami tahu kalau apa yang dikatakan oleh Pak Danu itu adalah kesalahan. Dan kesalahan itu harus dibenahi, harus diluruskan. Dan yang dibenahi, yang diluruskan, kemudian jamaahnya, simpatisannya harus legowo. Kalau memang pembenahan ini benar, maka ikutilah, benahilah diri kalian. Kemudian kalau menganggap bahwa apa yang kami sampaikan ini adalah kesalahan, kemudian kalian lebih memilih untuk tetap melaksanakan apa yang dikatakan oleh Pak Danu, maka itu urusan kalian. Kami berlepas diri, sudah lepas kewajiban kami untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, seperti itu disclaimernya, supaya tidak ada yang gagal paham. Ya, kemudian kami katakan apa yang dikatakan oleh Pak Danu itu salah total, salah fatal. Silahkan baca-baca kitab tafsir tentang surat Asy-Syura ayat 30. Dan yang dibaca Pak Danu adalah wama asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka itu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Ya, tapi ayat ini tidak berhenti di sini. Ayat tersebut lengkapnya adalah ada tambahan yang berbunyi wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Dan di berbagai kitab tafsir dijelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwasanya apapun musibah yang menimpa seorang mukmin memang itu akibat kesalahan tangan-tangan orang mukmin. Tapi dari musibah itulah Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa orang mukmin dan meninggikan derajat mereka. Karena memang musibah seorang mukmin itu adalah ujian, cobaan. Berbeda dengan musibah yang menimpa orang-orang kafir. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggamannya, tiada sesuatu pun yang menimpa seorang mukmin berupa kelelahan, kepayahan, kesusahan, dan tidak pula kesedihan, melainkan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan darinya berkat musibah itu sebagian dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Meskipun ujian itu hanya berupa duri yang menusuk kaki seorang mukmin, ya. Duri yang menusuk kaki seorang mukmin itu juga menjadi penggugur dosa. Dan itu yang mengatakan Nabi Muhammad SAW, bukan kebanyakan orang. Dan apakah kemudian ketika kita ditimpa musibah, ditimpa penyakit, kemudian kita nikmati saja? Karena itu penggugur dosa, tidak boleh berobat, karena kalau berobat itu di hadapan Allah dipandang sebagai orang munafik, maka ini adalah su'ul faham. Ini buruknya pemahaman terhadap ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Innallaha anzalat da'a wad dawa, wa ja'ala likulli da'in dawa'an, fatadawaw, wala tadawaw bil haramin. Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah itu menurunkan penyakit beserta obatnya, dan Dia telah menetapkan bagi setiap penyakit obatnya. Maka janganlah berobat dengan perkara yang haram. Hadis riwayat Abu Daud. Dari hadis ini jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan penyakit itu ada obatnya, dan kita diperintahkan untuk berobat. Dan berobat itu juga diatur. Kita tidak boleh berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Danu itu adalah tidak benar dan jangan dipercayai apalagi diikuti. Ya, mungkin ini saja penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Dan di terakhir video ini ada video bantahan dari praktisi ruqyah dari Minang untuk video Pak Danu tersebut, ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video itu beliau mengatakan banyak orang mengatakan bahwa sakit itu sebagai penghapus dosa dan mencabut dosa. Ini bukanlah perkataan kebanyakan orang, melainkan bersumber dari sabda Rasulullah SAW. Inna Allah la yabtali 'abdahu bis-saqami hatta yukaffira anhu kulla dhanbin. Sesungguhnya Allah benar-benar menguji seorang hamba dengan rasa sakit
sehingga dengan rasa sakit itu, dengan penyakit itu Allah menggugurkan dosanya. Hadis riwayat oleh Imam Al-Hakim dari Abu Hurairah di dalam fi silsilah hadis sahihah nomor 3393. Ini adalah sabda Rasulullah SAW. Kemudian pernyataannya juga di sana bahwa orang yang meyakini hadis itu kemudian dia minum obat, maka ia adalah munafik. Ini adalah pernyataan yang berbahaya. Kenapa dikatakan berbahaya? Karena Allah telah mengatakan innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Sesungguhnya tempat dan kedudukan orang munafik itu berada dalam kerak neraka. Apakah kita berani mengatakan bahwa saudara-saudara kita yang berobat dan meyakini hadis nabinya kemudian kita cap sebagai orang munafik? Ini yang kita sampaikan sangat berbahaya. Karena banyak ulama, banyak kiai, santri dan kaum muslimin berobat karena mereka sakit dan mereka banyak yang dirawat. Apakah kita sanggup mengatakan bahwa mereka adalah munafik? Sama saja kita memposisikan saudara kita berada di dalam kerak-kerak neraka. Kemudian di sana beliau juga mengatakan bahwasanya seharusnya orang yang meyakini hadis ini tidak pergi ke rumah sakit ataupun minum obat. Ikhwan fillah rahimakumullah, ketika kita sakit maka dianjurkan untuk berobat karena ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Inna Allah Ta'ala anzala ad-da'a wad-dawa'a wa ja'ala likulli da'in dawa' fatadawaw wa la tadaw bil harami. Sungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan menurunkan juga obatnya. Dan Allah menjadikan setiap penyakit dan menjadikan pula obatnya. Maka berobatlah, kata Rasulullah, dan jangan kamu berobat dengan hal yang diharamkan. Hadis riwayat oleh Imam Abu Dawud. Jadi ada perintah untuk berobat, silakanlah berobat. Tidak ada larangan untuk berobat. Satu. Kemudian yang kedua, bahwasanya kalau kita meninggalkan berobat lantaran kita ikhlas, redha dengan sakit yang kita derita, kemudian wujud tawakal kita bulat kepada Allah, maka inilah yang lebih utama. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Nawawi, wa in taraka tadawiya fatawakkulan fa fadilah. Siapa yang meninggalkan berobat karena tawakalnya, bulatnya tawakalnya kepada Allah, maka itu lebih utama. Ini juga ada nasnya yang berdasarkan hadis dari Ummu Zufar, seorang perempuan berkulit hitam yang dijamin oleh Rasulullah sebagai ahli surga, bahwa beliau ada penyakit ayan dan beliau bersabar dengan penyakitnya. Ya, beliau bersabar dengan penyakitnya. Ada dalilnya, silakan untuk berobat. Tidak ada larangannya di sana. Kemudian pernyataan berikutnya disampaikan oleh Ustadz Danu, bahwasanya ketika Lula Kamal mengatakan apakah penyakitnya dicabut, Ustadz? Tidak, siapa yang mengatakan dicabut? Ikhwatiddin rahimakumullah, kita sampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yamradu mu'minun wala mu'minatun wala muslimun wala muslimatun illa hattullah bidzalika khatayahu kama tanhatul warqati minasyajari. Ya, apapun penyakit yang menimpa orang mukmin laki-laki, mukmin perempuan, muslim laki-laki, muslim perempuan, illa hattullah, kecuali itu adalah sebagai penggugur dosanya, kata Rasulullah, sebagaimana pepohonan menggugurkan daunnya. Jadi penyakit itu bisa sebagai penggugur dosa. Nabi yang bilang, ya, sekali lagi Nabi yang bilang bahwa penyakit itu bisa sebagai penggugur dosa. Asalkan kita sabar di sana, insya Allah itu sebagai penghapus dosa. Beliau mengatakan tidak dicabut dosa karena ayatnya sudah jelas, kata beliau. Yakni beliau membacakan surah Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Ayat ini terpotong sampai di sini, padahal ada ujungnya, wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang menimpamu itu ada karena ulah tanganmu. Beliau potong sampai situ. Padahal ada wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan sebagian dosa yang kalian kerjakan.
Artinya dengan musibah itu, bisa saja musibah itu sebagai pemaaf, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Inilah maksud dari ayat surat Asy-Syura ayat 30. Silakan cek ayatnya dan silakan cek tafsirnya.